Saya tidak sedang ingin menggurui. Saya cuma ingin bercerita dari satu orang asing yang sudah terlalu lama merasa terlalu betah di negeri ini. Negeri yang kaya, hangat, penuh harapan, tapi seperti anak muda yang kehilangan arah hidupnya. Saya lahir dan besar di Singapura, negara yang bagi sebagian orang terlihat seperti robot, terlalu rapi, terlalu efisien, terlalu kaku. Tapi saya akan beritahu Anda satu rahasia. Pemerintah kami boleh terlihat dingin, tapi mereka itu takut. Takut kalau rakyatnya gagal. Takut kalau anak muda tidak punya masa depan. Takut kalau generasi berikutnya jadi lebih bodoh dari sebelumnya. Kenapa? Karena kami negara kecil, tanpa sumber daya alam melimpah. Kelangsungan hidup kami sepenuhnya bergantung pada manusia. Di mata kami, kalau rakyat bodoh, itu bukan salah rakyat. Itu salah pemerintah. Dan sejak saya tinggal di Indonesia lebih dari 1 dekade, saya jarang menemukan rasa takut itu. Di Indonesia, pemerintah tidak takut rakyatnya gagal. Saya tidak berbicara sebagai akademisi. Saya bicara sebagai tetangga, sebagai saksi mata. Saya melihat ribuan anak muda pintar, kreatif, punya semangat, tapi tak tahu harus lari kemana. Mereka dibesarkan dengan mimpi besar, tapi ketika mereka lulus kuliah, realitas membentur wajah mereka seperti tembok. Lulusan teknik nganggur, lulusan desain kerja admin, anak-anak muda jago coding, malah kerja jadi reseller barang impor. Mereka punya otak, tapi tak punya akses. Mereka punya ide, tapi tak punya saluran. Saya tanya ke mereka, apa yang kamu tunggu? Mereka jawab, saya nunggu kesempatan, Pak. Saya tanya lagi, dari siapa? Mereka jawab, dari pemerintah. Dan di situ saya sadar bahwa kesempatan itu ternyata tidak datang dari atas. Kalau sebuah perusahaan gagal, siapa yang harus bertanggung jawab? Mari kita bicara kepimpinan. Kalau ada perusahaan bangkrut, siapa yang dipecat terlebih dulu? CEO-nya, bukan karyawannya. Karena pemimpin adalah nahoda. Kalau kapal karam, kita tidak menyalahkan awak kapal, kita salahkan kaptennya. Tapi mengapa di negeri ini ketika pengangguran melonjak, ketika korupsi merajalela, ketika pendidikan tak relevan, justru rakyat yang disuruh introspeksi. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Kata-kata seperti kalian malas, kalian manja, atau kalian tidak tahan banting terus diulang-ulang. Padahal dalam dunia manajemen modern, kegagalan sistemis adalah kegagalan desain. Dan desain sistem itu berasal dari puncak. Jadi izinkan saya bertanya balik. Kalau rakyat tersesat, siapa yang pegang peta? Kepimpinan itu bukan menunggu rakyat sukses, tapi menyediakan jalan agar mereka tidak gagal. Di Singapura, setiap kali tren teknologi baru muncul, entah itu cloud computing, fintech, sampai AI, pemerintah langsung turun tangan, memperbarui kurikulum, memberi insentif industri, menyediakan pelatihan, bahkan membayar sebagian besar biaya pelatihan untuk warganya. Kenapa? Karena mereka tahu waktu tidak menunggu. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, nanti terlalu telat.
Kalau anak muda hari ini tidak diajarkan skill masa depan, maka negara ini akan kalah dalam kompetisi global. Dan kekalahan itu tidak akan dirasakan oleh pejabat, tapi oleh rakyat. Dan sekarang, AI sudah masuk ke meja kita tanpa permisi. Saya tahu, AI itu terdengar seperti kata keren di seminar. Tapi kenyataannya jauh lebih sunyi. Pelan-pelan pekerjaan manusia mulai tergantikan. Penulis diganti algoritma, customer service diganti chatbot, desainer digantikan tools otomatis. Bahkan dokter pun perlahan bersaing dengan diagnosis berbasis data. AI bukan lagi ancaman masa depan. Dia sudah ada di sini. Dan saya takut rakyat Indonesia belum siap. Bukan karena kalian bodoh, tapi karena sistem tidak memberi waktu dan alat untuk mengejar. Negara lain sudah berbicara soal regulasi etika AI, soal lifelong learning, soal keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial. Tapi di sini kita masih sibuk urus bansos dan bagi-bagi jabatan. Kalau anak muda tidak dipersiapkan, mereka akan jadi korban perubahan, bukan pemainnya. Dan ini yang paling menyakitkan. Sebagian dari kalian sudah mulai menyerah. Kalian merasa tidak penting. Kalian merasa semua ini percuma. Tapi saya minta kalian, jangan biarkan sistem yang gagal ini membuat kalian ikut menyerah pada takdir. Saya tahu, membangun skill butuh waktu. Belajar coding, bahasa asing, data science, desain produk, pemasaran digital, itu semua butuh usaha. Tapi itu jauh lebih baik daripada menunggu janji pemilu yang tak pernah ditepati. Karena ke depan, pemenangnya bukan yang punya koneksi, tapi yang punya kompetensi. Bukan yang banyak bicara, tapi yang tahu caranya mencipta. Saya pernah percaya negara akan menyelamatkan semua orang. Sekarang saya tidak lagi. Waktu pertama kali saya pindah ke Indonesia, saya berpikir, mungkin mereka hanya butuh sedikit waktu. Tapi setelah 1 dekade, saya sadar, waktu saja tidak cukup. Harus ada kemauan dari atas untuk memimpin dengan visi, dan harus ada keberanian dari bawah untuk memutus siklus ketergantungan. Di Singapura, kami tidak sempurna. Tapi kami tahu satu hal, kalau pemerintah tidak kompeten, rakyat harus bersuara. Bukan untuk mencaci, tapi untuk menuntut arah. Tapi di Indonesia, kritik sering dianggap serangan. Rakyat disuruh diam demi stabilitas. Padahal diam adalah bentuk paling kejam dari pembiaran. Kita butuh pemimpin yang takut membiarkan rakyatnya tersesat. Bukan pemimpin yang sibuk mengamankan kursi, tapi yang berani kehilangan jabatan demi keputusan jangka panjang. Kita butuh pemimpin yang tahu bahwa ekonomi bukan sekadar angka, tapi hidup nyata manusia. Bahwa AI bukan tren pamer di konferensi, tapi ancaman nyata bagi pekerja informal. Bahwa bonus demografi bukan kebanggaan, tapi beban besar kalau tidak dikelola dengan benar. Dan kalau tidak ada pemimpin seperti itu sekarang, maka kitalah yang harus mulai bertindak seperti pemimpin. Bukan dengan jabatan, bukan di jalan, tapi dari keputusan sehari-hari. Akhirnya saya cuma mau bilang ini. Kalau kamu sedang putus asa, jangan cari penghiburan, cari kejelasan. Buka laptopmu, buka matamu, pelajari apapun yang bisa membuatmu lebih relevan 3 tahun dari sekarang. Karena perubahan tidak akan menunggu kamu siap. Dan kalau kamu merasa sendirian, ingat ini, ratusan ribu orang lain juga merasa sama. Kita cuma belum saling bertemu.
Tapi begitu kalian berkumpul di komunitas belajar, di forum digital, di ruang kerja kolaboratif, saya janji suara kalian akan lebih keras dari siapapun yang duduk di atas sana. Karena suara dari bawah, kalau cukup tajam, bisa mengguncang siapapun yang duduk terlalu nyaman. Dan saya berharap suara itu datang dari kalian. Saya sudah lama tidak tahu lagi apakah saya masih sepenuhnya orang Singapura. Tapi saya tahu satu hal. Saya ingin masa depan Indonesia lebih baik dari apa yang saya tinggalkan dulu. Saya tidak berbicara sebagai warga negara. Saya berbicara sebagai manusia. Dan saya tahu, selama masih ada yang berani bicara, harapan itu belum mati.